YummySounds.com layout track. This is a demo sound of YummySounds.com. YummySounds.com layout track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Afi Oliviani. Di video yang ketiga saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa sih toksikologi keracunan? Toksikologi keracunan adalah ilmu mengenai racun termasuk mendeteksi, mengisolasi, memisahkan, dan menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif cara kerja racun dalam tubuh dan bahan yang digunakan untuk menetralkan. Sedangkan pengertian toksikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu zat atau bahan kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah besar relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia. Toksisitas atau derajat racun merupakan kemampuan suatu bahan toksik untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Selanjutnya, apa sih itu racun? Racun adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, hidung atau inhalasi, suntikan, dan absorpsi melalui kulit, atau digunakan terhadap organisme hidup dengan dosis relatif besar, akan merusak kehidupan atau mengganggu dengan serius satu atau lebih organ atau jaringan. Bisa didefinisikan juga sebagai racun merupakan bahan kimia yang dalam jumlah sedikit jika masuk ke dalam tubuh menyebabkan gangguan kesehatan atau kematian. Selanjutnya ada tanda-tanda keracunan. Tanda atau gejala sangat tergantung pada jenis dan kekuatan kerja racun atau potensi serta tempat kerja, maksudnya organ sasaran dari zat racun tersebut. Banyak racun yang tidak menimbulkan gejala fisik, misalnya koma, dapat ditimbulkan oleh keracunan hipnotik, stimulansia, golongan salisilat, antidepresi, dan lain sebagainya. Dasar terjadi keracunan. Jenis zat yang berpotensi sebagai racun berasal dari yang pertama, rumah tangga seperti desinfektan dan insektisida. Yang kedua, pertanian seperti pestisida. Yang ketiga, pada medis seperti narkotika, obat keras, dan obat lain. Yang keempat, pada industri, misalnya logam berat, asam, dan basa kuat. Yang kelima, pada alam bebas, misalnya ganja, jamur, binatang berbisa. Dasar terjadi keracunan seperti kelainan genetik, misalnya pada obat primaquine dan INH. Defisiensi enzim terjadi pada neonatus prematur seperti chloramphenicol dan interaksi obat. Penyebab keracunan juga dapat berasal dari zat racun yang diproduksi oleh tumbuhan, hewan, atau bakteri seperti pitotoksin, zootoksin, bakterotoksin. Selanjutnya ada jenis-jenis toksikologi. Yang pertama, toksikologi deskriptif, toksikologi mekanistik, toksikologi regulatif, toksikologi forensik, toksikologi klinik, toksikologi kerja, toksikologi lingkungan, dan ekotoksikologi. Penjelasan yang pertama yaitu toksikologi deskriptif, melakukan uji toksisitas untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi resiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungan. Penjelasan yang kedua yaitu pada toksikologi mekanistik, yaitu menentukan bagaimana zat kimia menimbulkan efek yang merugikan pada organisme hidup. Yang ketiga yaitu toksikologi regulatif, menentukan apakah suatu obat mempunyai resiko yang rendah untuk dipakai sebagai tujuan terapi. Yang keempat ada toksikologi forensik, yaitu mempelajari aspek hukum kedokteran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dan membantu menegakkan diagnosa pada pemeriksaan postmortem. Yang kelima yaitu toksikologi klinik, mempelajari gangguan yang disebabkan substansi toksik
merawat penderita yang keracunan, dan menemukan cara baru dalam penanggulangannya. Yang keenam ada toksikologi kerja, mempelajari bahan kimia pada tempat kerja yang membahayakan pekerja dalam proses pembuatan, transportasi, penyimpanan maupun penggunaannya. Yang ketujuh ada toksikologi lingkungan, mempelajari dampak zat kimia yang berpotensi merugikan sebagai polutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu etoksikologi, mempelajari efek toksik zat kimia terhadap populasi masyarakat. Selanjutnya ada toksikologi eksperimental, pemakaian obat secara kronik, contohnya antihipertensi, obat TBC, dan kontrasepsi harus disertai data karsinogenik, yaitu sifat mengendap dan merusak terutama pada organ paru-paru karena zat-zat yang terdapat pada rokok, dan zat teratogenik berarti perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio dari obat tersebut. Pemakaian obat dalam waktu pendek seperti obat cacing harus memenuhi syarat toksisitas akut. Selanjutnya ada klasifikasi keracunan. Yang pertama, menurut cara terjadinya keracunan, self-poisoning atau meracuni diri sendiri, yaitu kecelakaan karena kurang hati-hati dalam penggunaan, misalnya keracunan pestisida atau insektisida, keracunan oleh toksin tertentu yang biasanya dihasilkan oleh mikroba, misalnya enterotoksin yang dihasilkan oleh kuman Staphylococcus, toksin botulinum yang terdapat dalam makanan kaleng yang sudah rusak karena pengawetan tidak sempurna. Selanjutnya, attempted suicide atau usaha bunuh diri. Pada anak muda biasanya golongan opiat yang disalahgunakan untuk mencari kesenangan. Pada orang dewasa golongan barbiturat, golongan hipnotonik, sedatif, dan obat nyamuk cair merupakan pilihan utama bagi orang yang mengalami depresi berat untuk bunuh diri. Accidental poisoning atau keracunan yang tidak disengaja biasanya terjadi pada anak-anak balita. Biasanya memasukkan benda ke dalam mulut termasuk obat-obatan yang menarik warnanya dan rasanya seperti tablet berlapis gula, warna-warni tablet dan sirup serta aromanya, minyak tanah, dan lain-lain. Yang selanjutnya homicidal poisoning atau akibat pembunuhan. Yang kedua, menurut mula terjadinya keracunan akut dan keracunan kronis. Keracunan yang disebabkan oleh makanan sehari-hari yang mengandung racun, misalnya sianida dalam singkong, muskarin pada jamur, asam jengkolat pada jengkol, penyumbatan tubuli ginjal, hematuria, dan anuria. Keracunan boraks dan formalin pengawet makanan seperti bakso, ikan tahu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut organ terkena keracunan seperti neurotoksik, kardiotoksik, nefrotoksik, dan hepatotoksik. Yang keempat, menurut jenis bahan kimia seperti golongan alkohol, golongan fenol, dan golongan logam berat. Yang perlu diperhatikan pada permulaan keracunan, yang pertama ada kesadaran, respirasi, tekanan darah, kejang, pupil mata, bising usus, dan lain-lain. Penjelasan yang pertama yaitu kesadaran. Penurunan kesadaran merupakan petunjuk penting tentang beratnya keracunan. Makin dalam koma, makin berat keracunan dan presentase kematian juga akan bertambah. Secara toksikologi, penurunan kesadaran dibagi atas 4 tingkat. Tingkat yang pertama, penderita mengantuk tetapi bisa diajak bicara. Tingkat yang kedua, penderita sopor bereaksi dengan merangsang minimal. Tingkat yang ketiga, penderita sopor kromatus bereaksi dengan rangsangan maksimal. Tingkat yang keempat, penderita koma tidak ada reaksi sama sekali. Penjelasan yang kedua yaitu respirasi. Salah satu penyebab kematian pada keracunan adalah terhambatnya aliran nafas oleh sekresi mukus seperti pada keracunan organofosfat. Depresi pernafasan sering menyebabkan kematian pada keracunan obat-obat SSP. Penjelasan selanjutnya yaitu tekanan darah. Penurunan tekanan darah sering terjadi pada keracunan dan dapat pula timbul shock
tapi tidak begitu berat. Bisa diatasi dengan tindakan sederhana. Shock berat umumnya berhubungan dengan kerusakan pusat vasomotor dan prognosa yang jelek. Penjelasan yang keempat yaitu kejang. Kejang merupakan tanda adanya stimulansia pada SSP, misalnya obat amfetamin, medula spinalis, strychnine, hubungan saraf otot, insektisida organofosfat. Yang kelima ada pupil dan refleks ekstremitas. Yang keenam ada bising usus. Perubahan bising usus menyertai perubahan derajat kesadaran. Pada derajat kesadaran tingkat 3, biasanya bising usus negatif dan tingkat 4 selalu negatif dapat dipakai untuk pasien yang pura-pura pingsan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu lain-lain. Gejala lain seperti gangguan keseimbangan asam basa, air, tanda kerusakan hati dan ginjal, retensi urin, muntah dan diare dan lain-lain. Selanjutnya terapi intoksikasi secara umum. Penanggulangan keracunan dengan cara yang pertama terapi simptomatis, mencegah absorpsi selanjutnya, dan mempercepat pengeluaran racun dari tubuh. Penjelasan yang pertama, pada terapi simptomatik, hilangkan gejala-gejala keracunan. Pertahankan fungsi vital. Bila perlu, beri antidotum tertentu bila sudah diketahui jenis racunnya. Mempercepat ekskresi obat. Saliva dan sekret bronkus yang berlebihan sering menyumbat saluran nafas, terutama obat kolinergik. Tindakan pertama, lakukan pembersihan mulut dan jalan nafas. Pasien dibaringkan dengan posisi miring bergantian kanan dan kiri. Bila perlu, diberikan bantuan pernafasan dengan respirator mekanik. Penjelasan yang kedua, pencegahan absorpsi racun. Yang pertama, keracunan melalui kulit dilakukan pencucian dengan sabun dan air, jangan gunakan pelarut organik. Yang kedua, keracunan melalui inhalasi, segera pindahkan pasien ke tempat yang segar dan udaranya bersih. Yang ketiga, keracunan peroral, menimbulkan muntah, korek dinding faring belakang dengan spatel atau memberikan apoformin 5-8 mg secara SC. Bila lambung dengan pipa karet yang berdiameter besar, yang maksudnya mengeluarkan tablet yang belum hancur. Pemberian pencahar meningkatkan peristaltik usus sehingga penyerapan lebih lama. Pemberian bubur karbon aktif untuk menyerap obat atau racun. Selanjutnya penjelasan yang terakhir yaitu mempercepat pengeluaran racun, seperti dengan transfusi pengganti, dialisis peritoneal, diuresis paksa, hemodialisis, dan hemoperfusi. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Toksikologi Klinik, Tantangan Baru bagi Farmasis Indonesia yang ditulis oleh Imade Agus Gelgel Wirasuta dari jurusan Farmasi Universitas Udayana dan Lembaga Forensik Sains dan Kriminologi Universitas Udayana. Abstrak dari jurnal yang saya baca yaitu terjadi prevalensi penanganan keracunan yang relatif tinggi di IRD Rumah Sakit Sanglah Denpasar, sekitar 30 sampai dengan 50 kasus per bulan. Frekuensi kasus didominasi oleh keracunan yang diduga disebabkan oleh makanan, insektisida rumah tangga seperti obat nyamuk, paracetamol, psikotropika, narkotika, digitalis, dan alkohol. Penegakan terapi pada umumnya hanya didasarkan pada diagnosa, gejala-gejala klinik yang ditimbulkan, dan ditunjang oleh informasi pre-kasus dari pasien atau pendamping pasien. Sampai saat ini, terapi pasien pada kasus keracunan di Rumah Sakit Sanglah belum dilengkapi pemeriksaan laboratorium analisis toksikologi. Penyelenggaraan analisis toksikologi klinik dalam penanganan kasus keracunan di rumah sakit sudah sangat mendesak. Hal ini merupakan tantangan bagi farmasis untuk meningkatkan kompetensinya dan sekaligus merupakan diverifikasi bidang pekerjaan bagi farmasis di Indonesia. Hasil dari jurnal yang saya baca yaitu kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan analisis toksikologi klinik.
Kemampuan dasar yang diperlukan agar dapat menyelenggarakan analisis toksikologi klinik sampai interpretasi temuan analisis adalah yang pertama, penguasaan kimia analisis, yaitu penguasaan pengoperasian instrumentasi analisis dari preparasi sampel, penyiapan prosedur analisis, sampai validasi hasil analisis. Yang kedua, penguasaan farmakologi dan toksikologi klinik. Yang ketiga, penguasaan farmakokinetik klinik dan metabolisme obat. Yang keempat, serta kemampuan kimia analitik. Semua kompetensi ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum farmasi di Indonesia. Oleh sebab itu, secara teoritis seorang farmasis dengan sendirinya telah siap untuk melakukan analisis toksikologi klinik. Namun dalam hal ini dituntut pengalaman dan tempat kerja. Jika seandainya di tempat rumah sakit rujukan mempersyaratkan adanya laboratorium toksikologi klinik, maka hal ini merupakan peluang kerja baru bagi farmasis Indonesia di rumah sakit, di samping yang telah eksis yaitu farmasi rumah sakit. Selanjutnya, kesimpulan dari review jurnal yang saya baca yaitu tingginya prevalensi kasus keracunan di Indonesia menuntut peningkatan peran farmasis dalam mengusahakan penyelenggaraan analisis toksikologi klinik di rumah sakit. Sekian video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman. Terima kasih.